Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Andreas Menalu dengan nota 2401009 Prodi Transportasi Darat Sarjana Teraba. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi perparkiran. Apa itu sistem informasi perparkiran? Penasaran dengan penjelasan saya? Saksikan videonya. Baik, yang pertama adalah mengenai apa itu sistem perparkiran. Jadi, sistem informasi perparkiran adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola aktivitas parkir secara elektronik dan efisien. Sistem ini memungkinkan pengelola data kendaraan masuk dan keluar, pemantauan kapasitas lahan parkir, pembayaran secara digital, serta laporan penggunaan parkir secara real-time. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, mengurangi antrean, serta memudahkan pengelola dalam mengontrol dan menganalisis data parkir. Adapun contoh fitur yang ada pada sistem ini adalah registrasi kendaraan dan pemilik, pencatatan waktu masuk dan keluar kendaraan, perhitungan biaya parkir otomatis, dan laporan harian atau mingguan pengguna parkir. Yang selanjutnya adalah penanggung jawab sistem informasi perparkiran. Yang menjadi penanggung jawab sistem informasi perparkiran adalah manajemen operasional parkir, administrator sistem IT, dan keamanan parkir, di mana manajer operasional parkir bertugas untuk mengawasi kelancaran operasional parkir. Administrator sistem IT bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sistem. Kemudian keamanan parkir memastikan integritas dan keamanan data serta pengawasan kendaraan. Kemudian, siapa saja yang menjadi pengguna layanan sistem informasi? Yang menjadi pengguna sistem informasi perparkiran adalah yang pertama, pengunjung atau pemilik kendaraan, di mana mereka menggunakan layanan untuk registrasi kendaraan, membayar parkir, dan keluar masuk area parkir. Kemudian ada petugas parkir untuk mengelola catatan kendaraan, membantu pengguna dalam pembayaran, dan memastikan alur parkir berjalan lancar. Kemudian ada manajer parkir, di mana mereka mengakses laporan dan analisis data untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang berikutnya, kapan layanan sistem informasi perparkiran dilaksanakan? Pelaksanaan layanan sistem informasi perparkiran biasanya bergantung pada kebijakan dan jadwal operasional dari instansi atau pengelola parkir. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hari dan jam operasional. Layanan biasanya dijalankan selama operasional parkir, misalnya dari pukul 6 sampai 22, atau sesuai dengan jam buka area parkir tertentu. Beberapa sistem modern yang terintegrasi secara digital dapat beroperasi 24 jam, meskipun layanan, bantuan, dan atau admin mungkin hanya tersedia pada jam-jam tertentu. Kemudian ada ketersediaan sistem. Sistem informasi parkir yang online atau berbasis aplikasi biasanya aktif setiap saat karena otomatis memantau ketersediaan lahan parkir dan transaksi elektronik. Pemeliharaan sistem biasanya dilakukan di luar jam sibuk, misalnya tengah malam, untuk meminimalkan gangguan layanan. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan petugas atau dukungan teknis. Jika melibatkan petugas lapangan atau call center, layanan bisa mengikuti jadwal shift tertentu. Kemudian, prosedur sistem informasi perparkiran. Yang pertama ada registrasi atau masuk area parkir, di mana kendaraan masuk melalui pintu masuk. Kemudian sistem mencatat data berupa nomor kendaraan dan waktu masuk kendaraan. Pengguna biasanya mendapatkan tiket parkir berupa kertas atau barcode, atau sistem bisa mencatat otomatis tanpa tiket. Kemudian yang kedua, pencatatan data, di mana semua data masuk disimpan dalam database berupa ID kendaraan, waktu masuk, dan lokasi parkir. Jika sistemnya canggih, sensor mendeteksi slot kosong atau terisi. Informasi biasanya ditampilkan pada layar atau aplikasi. Yang ketiga ada monitoring selama parkir. Sistem memantau durasi parkir dan ketersediaan slot. Petugas juga bisa melihat data real time, mengelola pelanggaran, dan biasanya parkir ilegal atau overstay. Yang keempat, proses keluar. Kendaraan menuju pintu keluar, sistem membaca tiket atau barcode atau plat nomor. Kemudian sistem menghitung biaya berdasarkan lama parkir. Kemudian yang kelima, pembayaran. Metode pembayaran biasanya bisa tunai, e-money, atau pakai kartu di aplikasi pembayaran parkir. Setelah bayar, sistem mengupdate status menjadi selesai. Kemudian yang terakhir adalah validasi keluar. Portal akan terbuka otomatis setelah pembayaran valid dan sistem akan mencatat waktu keluarnya. Di sini saya menampilkan gambar alur prosedur sistem informasi perparkiran.
Seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya mengenai prosedur sistem informasi perparkiran, di sini saya menampilkan gambar di mana kendaraan masuk area parkir, mengambil tiket, kemudian data direkam oleh monitor, kemudian pengemudi atau pemilik kendaraan memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang sudah disediakan, kemudian pengguna kendaraan menuju loket pembayaran, kemudian laporan dan monitoring akan ditampilkan langsung di monitor atau layar komputer. Kemudian yang terakhir adalah validasi dan keluar, di mana tiket sudah diverifikasi dan barir terbuka, maka pengemudi bisa meninggalkan lokasi parkir. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai apa itu sistem informasi perparkiran. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.